Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Kali ini saya akan menceritakan film yang akan membuat jantung Anda berdebar-debar karena film ini dipenuhi dengan aksi-aksi hebat dari aktor kawakan dan salah satu aktor legendaris Hollywood yaitu Bruce Willis. Film berjudul Death Wish dirilis pada tahun 2018 dan film ini adalah hasil remake dari film yang berjudul sama yang dirilis pada tahun 1974. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dimulai dengan menunjukkan keadaan kota Chicago yang sedang dalam keadaan darurat karena naiknya angka tindak kriminal di sana. Kemudian menunjukkan seorang polisi yang sedang membawa rekan sesama polisinya ke rumah sakit karena rekannya terkena tembakan oleh seorang penjahat. Polisi yang terluka segera dirawat oleh seorang dokter senior bernama Paul Kersey. Namun sayang, nyawanya tak tertolong karena ia telah tewas akibat terlalu banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Film akan berfokus kepada kehidupan pribadi sang dokter. Scene menunjukkan saat Paul sedang bersama keluarga tercinta yang sangat harmonis. Ia memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Anak Paul baru saja diterima ke sebuah universitas dan mereka merayakannya dengan sangat senang. Kemudian ia dan istrinya menonton pertandingan sepak bola anaknya. Di sana ia terlibat sedikit cekcok dengan seseorang pria, namun ia memilih untuk tidak melawannya karena ia anggap bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Lalu Paul dan keluarganya melakukan makan siang bersama adik Paul bernama Frank dan nampak hubungan antara mereka sangat dekat. Frank yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat masa pandemi seperti saat ini meminjam uang kepada Paul, dan karena Paul adalah kakak yang baik maka ia pun mau meminjamkannya. Kemudian mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Paul dan keluarganya menggunakan jasa valet, dan entah apa yang valet itu maksud, ia memotret alamat rumah Paul yang ada di dalam mobil Paul. Malam pun tiba. Paul dan keluarganya ingin pergi makan malam untuk merayakan hari ulang tahunnya. Namun sayang, ia harus menerima panggilan tugas karena rekannya tidak dapat masuk kerja karena sakit, sehingga ia harus menggantikannya bertugas. Istri dan anaknya dapat menerima hal tersebut karena memang ini adalah resiko dari seorang dokter. Anak dan istri Paul memutuskan untuk membuat surprise untuk Paul saat ia pulang nanti. Namun ketika mereka sedang mempersiapkan kue untuk Paul, tiba-tiba muncul sekelompok perampok yang segera menyandra mereka. Para perampok mengambil semua barang berharga milik Paul, termasuk jam kesayangan Paul pemberian dari sang istri. Dan salah satu perampok ingin memerkosa anak Paul. Anak Paul berusaha untuk melawan, namun ia tidak bisa mengalahkan para perampok. Dan karena istri dan anak Paul melawan, para perampok pun menembak mereka berdua. Paul sedang melakukan operasi di rumah sakit, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat istri dan anaknya sudah tak berdaya dibawa ke rumah sakit. Istri Paul tewas akibat ia terkena tembakan di bagian vital yang membuat Paul sangat sedih, dan beruntung anak Paul masih bisa diselamatkan walaupun kini ia dalam keadaan koma. Kemudian Paul diinterogasi oleh seseorang detektif bernama Rain. Ia menanyakan barang berharga milik Paul yang ada di rumahnya. Paul pun menjelaskan semuanya termasuk arloji kesayangannya. Dan di sana juga ada Frank. Frank sangat marah kepada para polisi. Ia menganggap bahwa polisi tidak becus dalam menjaga para warganya, dan terbukti dari maraknya kasus perampokan yang berujung penembakan dalam kurun waktu dekat ini. Kemudian, scene menunjukkan upacara pemakaman istri Paul. Ia meminta maaf kepada ayah dari istrinya karena ia merasa gagal menjadi seorang suami dan ayah. Namun mertuanya tidak marah kepada Paul karena memang ini adalah sebuah takdir.
Dan ayah mertua Paul memberikan sebuah nasihat kepada Paul, yaitu bahwa orang-orang saat ini terlalu bergantung dengan polisi untuk menjaga mereka. Dan itu adalah salah, karena polisi hanya akan datang setelah kejadian berlangsung. Dan jika kau adalah pria sejati, maka kau harus melakukannya sendiri. Sontak itu membuat Paul terdiam dan sangat terpukul. Hari-hari pun berlalu. Kasus kriminal di kota Chicago semakin meningkat. Paul yang sedang berada di mobilnya menerima laporan dari pihak kepolisian bahwa mereka belum menemukan siapa pelaku pembunuhan istrinya. Lalu ia pergi menemui putrinya yang masih koma di rumah sakit. Ia meminta tolong teman putrinya untuk menemaninya. Paul yang merasa bahwa saat ini dirinya sedang tidak tenang dan sulit tidur, maka ia pergi ke seorang psikiater. Ia pun bercerita saat ini ia sering tidak fokus dan selalu terbayang dengan bayang-bayang sang istri karena ia merasa sangat gagal dalam melindungi orang-orang yang ia cintai, dan dari hal itu membuat Paul sulit untuk tidur, yang mana itu mengganggu kinerja dari Paul sebagai dokter ahli bedah. Ia juga bercerita bahwa satu-satunya hal yang membuat dirinya tenang yaitu ia berpergian menaiki sebuah kereta, dan di dalam perjalanan di atas kereta ia selalu berpikir dan ia mendapatkan ketenangan dari hal tersebut. Kemudian ia pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif Ryan untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Dan betapa terkejutnya Paul melihat banyak kasus-kasus perampokan yang tertempel di dinding, termasuk kasus yang menimpa istrinya masih dalam tahap penyelidikan. Melihat hal itu, Paul merasa sangat pesimis, maka ia memberikan beberapa solusi kepada Rains, seperti menyewa seorang detektif swasta. Namun, Rains menolak solusi dari Paul karena itu hanya menghambat penyelidikan para polisi. Kemudian, ketika ia sedang berjalan pulang ke rumahnya, ia melihat dua orang preman yang sedang mengganggu seorang wanita. Paul yang melihat hal itu berusaha untuk menghentikan aksi dari dua preman tersebut. Ia berhasil membuat wanita itu lolos dari kedua preman, namun ia harus rela dirinya dipukuli oleh para preman. Dan ketika Paul sedang di rumahnya menonton televisi, ia melihat sebuah iklan di televisi tentang pelatihan menembak dari salah satu toko senjata bernama Jolly Roger, dan nampak Paul sangat tertarik akan hal tersebut. Maka ia pergi ke toko tersebut. Ia pun menanyakan prosedur untuk dapat masuk program pelatihan menembak, dan jika telah selesai mengikuti program, maka para peserta berhak memiliki sebuah sertifikat atau semacam surat izin kepemilikan senjata api. Paul tak langsung mengikuti program tersebut dan memilih untuk berpikir terlebih dahulu. Kemudian, ketika Paul sedang bertugas, ia kedatangan pasien yang terluka, dan pasien tersebut memiliki pistol di sakunya. Dan tanpa sengaja, pistolnya terjatuh. Paul yang melihat hal itu pun segera mengambil pistol tersebut. Dan pada malam harinya, Paul belajar menggunakan pistol yang ia dapat. Ia yang awam mempelajari semua tentang cara menggunakan pistolnya melalui internet. Dan Paul kini semakin terlatih menggunakan pistol. Dan yang membuat Paul sedih dan amarahnya semakin memuncak ketika ia tahu putrinya diikat di ranjangnya karena putri Paul mengalami kejang-kejang, dan sedangkan pelakunya kini masih bebas di luar sana. Kemudian ia pergi jalan-jalan dengan memakai hoodie miliknya dan tentu saja sebuah pistol yang terselip di celananya. Dan di saat itu ia melihat sebuah aksi perampokan. Ia pun menggunakan pistolnya dan Paul berhasil menghentikan aksinya dan membunuh sang perampok. Namun ia harus terluka di bagian tangan kirinya, dan ternyata aksi dari Paul direkam oleh seorang wanita yang berada di sana, dan beruntungnya muka Paul tak terlihat karena ia memakai hoodie. Para polisi termasuk detektif Ryan mendatangi TKP dan ia bertanya kepada wanita yang merekam aksi Paul, dan detektif Ryan mengetahui bahwa pria misterius itu terluka di bagian tangan kirinya. Detektif Ryan meminta wanita itu untuk menjaga videonya dan jangan sampai ia sebar ke internet. Namun itu semua telah terlambat karena wanita itu telah lebih dulu membagikan videonya ke media sosial.
Dan Paul sendiri juga telah melihat videonya di internet. Dan kini warga Chicago sedang memperdebatkan video tersebut. Apakah yang dilakukan oleh Paul adalah suatu hal yang benar atau sebuah tindak kejahatan? Dan satu hal yang pasti adalah Paul bergerak dan beraksi membunuh para kriminal, sehingga itu membuat para penduduk kota menyebut Paul sebagai Grim Reaper atau malaikat penyabut nyawa. Hingga suatu saat ia mendapati pasiennya adalah seorang anak kecil yang ditembak oleh gangster di tempatnya. Melihat hal itu, Paul pun beraksi dan tanpa basa-basi langsung membunuh sang gangster. Last customer. Detektif Ryan telah tiba di lokasi dan kini ia mengetahui bahwa Grim Reaper adalah seorang kidal. Dan dari aksi Paul tersebut membuat perbincangan bagi para warga dan mulai ada kekhawatiran jika semua orang yang terinspirasi dari Grim Reaper melakukan hal yang sama. Kemudian, scene menunjukkan Paul yang sedang menangani seorang pasien dan ternyata pasien itu adalah pria valet yang memotret alamat rumah Paul. Dan betapa terkejutnya Paul melihat pria itu memakai jam tangan kesayangannya. Namun sayang, pria itu tak berhasil diselamatkan. Kemudian Paul pergi ke ambulans dengan sembunyi-sembunyi dan ia mengambil handphone milik pria tersebut dan ia mengambil sidik jari pria itu untuk membuka HP-nya. Dan Paul juga mengambil kembali jam tangan miliknya. Lalu ia memeriksa isi handphonenya dan ia menemukan sebuah foto yang berisikan alamat rumahnya dan ia juga mendapatkan informasi tentang sebuah toko yang menjual barang hasil curian. Dan dari sinilah Paul mulai mengetahui siapa pelaku pembunuhan istrinya. Ia awalnya ingin menelpon detektif Ryan, namun ia malah memilih untuk melakukannya sendiri. Ia pun segera pergi ke toko tersebut dan di sana ia bertemu dengan sang pemilik toko yang mana ia juga adalah salah satu pelaku yang datang ke rumah Paul. Dan Paul ingin menanyakan seputar dari mana ia mendapatkan barang-barang yang ia jual. Namun sang pemilik toko melihat hoodie yang dipakai oleh Paul terdapat label dari rumah sakit karena memang ia mengambil hoodie-nya dari gudang rumah sakit. Dari sini sang pemilik toko curiga kepada Paul dan pemilik toko juga tahu bahwa Paul adalah seorang dokter yang istri dan anaknya disiksa oleh para perampok. Maka ia menghubungi salah satu pelaku yang bernama Fish. Dan ketika sang pemilik toko ingin mengeluarkan pistol miliknya, Paul segera menusuk tangannya dan mengancam sang pemilik toko. Kemudian Paul pergi ke gudang toko tersebut dan mengambil barang-barang miliknya. Dan di saat yang sama, Fish telah tiba di toko tersebut. Aksi Paul pun dimulai. Dan dengan aksinya lagi-lagi membuat para warga semakin heboh dengan kehadiran sang Grim Reaper. Kemudian ketika Paul sedang berada di ruangannya, ia datangi oleh detektif Ryan yang membawa foto Fish dan membawa cincin milik Paul yang tertinggal di TKP. Dan karena Paul tahu bahwa detektif Ryan curiga kepadanya, maka Paul pun berpura-pura tidak mengetahui apa-apa dan ia berterima kasih kepada polisi karena telah menangkap Fish, yang padahal Paul lah yang membunuhnya. Kemudian ia segera pergi ke target selanjutnya setelah ia mengetahui keberadaannya. Pria itu adalah seorang montir dan ketika Paul tiba, ia sedang mereparasi sebuah mobil. Dan tanpa basa-basi, Paul segera menyiksa pria itu untuk menemukan satu orang lagi, yaitu pembunuh istrinya. Dan diketahui bahwa pembunuh istrinya bernama Knox. Setelah ia merasa puas atas informasi yang ia terima, ia pun meninggalkan pria tersebut. Dan hal yang sangat gila terjadi. Scene berganti kepada Frank yang didatangi oleh detektif Ryan ketika ia juga dicurigai sebagai Grim Reaper dan telah membunuh The Fish. Namun ia yang tak tahu apa-apa bingung akan hal tersebut. Kemudian ketika Paul sedang menemani putrinya, ia mendapatkan sebuah telepon misterius dan ternyata itu adalah Knox yang menelponnya. Knox ingin bertemu dengan Paul dan ia juga memberitahu tempatnya berada, yaitu di sebuah klub malam.
Mendengar hal itu, Paul segera pergi ke sana. Dari sisi Frank, ia pergi ke rumah Paul untuk menemuinya. Namun, karena Paul tidak sedang ada di rumahnya, ia tak berhasil menemui Paul. Akan tetapi, ia melihat ruang bawah tanah Paul sangat berantakan dan dipenuhi dengan peluru. Scene kembali ke Paul. Ia telah tiba di klub dan ia segera menemui Knox. Dan tentu saja, tanpa basa-basi, keduanya saling baku tembak. Namun posisi Paul terpojok, maka ia memutuskan untuk pergi dari sana. Paul terkena tembakan di bagian bahunya dan ia memutuskan untuk mengobatinya sendiri. Sedangkan Knox yang juga terkena tembakan, ia dilarikan ke rumah sakit. Detektif Ryan yang mendengar hal itu segera menemui Knox untuk menanyakan kronologinya. Kembali ke Paul. Ketika ia pergi ke ruang bawah tanah miliknya, betapa terkejutnya Paul ketika Frank sudah berada di sana. Mereka berdua pun bertengkar setelah Frank mengetahui apa yang Paul lakukan. Namun, Paul berkata bahwa hanya inilah satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk membalaskan dendamnya, dan ia tidak bisa mengharapkan para polisi. Dan di saat itu juga, Detektif Ryan telah tiba di rumah Paul. Frank memutuskan untuk menemuinya dan membiarkan Paul bersembunyi. Frank berbohong kepada Detektif Ryan bahwa Paul tidak berada di rumah, maka Detektif Ryan pun pergi dengan tangan kosong. Kemudian, Paul mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa putrinya telah sadar dari koma, maka ia dan Frank segera pergi ke rumah sakit. Putrinya langsung menangis setelah bertemu dengan Paul dan ia semakin sedih setelah ia mengetahui ibunya telah meninggal. Kemudian Frank berkata kepada Paul untuk menghentikan aksinya demi keselamatan putrinya. Dan Paul juga berjanji bahwa ia tak akan melakukan aksinya kembali sebagai Grim Reaper. Singkat cerita, anak Paul sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dan ketika Paul dan putrinya sedang berada di lift, tiba-tiba muncul Knox yang menghampiri mereka. Paul pura-pura tidak mengenal Knox agar putrinya tidak mengetahui apa yang Paul lakukan. Knox juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian Paul pergi ke toko senjata dan akhirnya ia memilih untuk mengikuti kursus menembak untuk mendapatkan surat izin memiliki senjata. Dan mengapa Paul melakukan hal tersebut adalah karena sebelumnya Paul bergerak dengan sembunyi-sembunyi dan sekarang ia membutuhkan lisensi agar ia dapat memiliki senjata dengan bebas dan ia dapat melindungi putrinya bukan untuk membasmi kejahatan lagi. Dan ketika malam tiba, Paul sedang berkumpul dengan putrinya. Ia merasakan hal yang sangat janggal. Dan benar saja, Knox dan para anak buahnya telah tiba di rumah Paul. Paul segera memerintahkan putrinya untuk bersembunyi di bawah tangga dan segera menelepon polisi. Dan aksi Paul pun kembali dimulai. Hingga akhirnya ia berhasil membunuh Knox dan para anak buahnya. Dan di saat yang sama, polisi baru tiba ke rumah Paul. Kemudian Paul diinterogasi oleh Detektif Ryan dan beruntung karena kini ia telah memiliki lisensi kepemilikan senjata, maka ia dapat lolos dari tudingan bahwa ia adalah Grim Reaper. Dan memang karena Detektif Ryan tidak memiliki bukti akan aksi Paul sebagai Grim Reaper. Film pun ditutup dengan Paul yang mengantarkan anaknya pergi ke kampusnya untuk pertama kali. Film pun selesai. Secara alur, film ini cukup sederhana dan mengedepankan keadaan yang banyak terjadi di dunia nyata, yaitu kasus perampokan sekaligus pembunuhan. Plot ceritanya juga hampir-hampir mirip seperti film Unstoppable yang diperankan oleh Don Lee dan film The Foreigner yang diperankan oleh Jackie Chan. Terutama dari kesamaan lambannya para polisi bergerak dalam menangani kasus seperti ini. Aneh gitu ya, kenapa bisa sama gitu? Apakah ini memang melambangkan dunia nyatanya begini juga? Ya semoga saja tidak ya. Dan saya Mr. Han pamit undur diri. Salam Grim Reaper.